Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binar Karisma Valentina dari Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring. Berhubung ini masa pandemi COVID-19, jadi saya mengambil RPP-nya itu RPP daring. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk RPP yang saya buat itu satu KD itu kan ada 10 IPK. Jadi dalam satu KD itu terdapat 10 RPP. Saya mengambilnya itu dari IPK-nya. Untuk pertemuannya itu ada 34 pertemuan. Nah, dalam satu pertemuan itu ada 60 menit atau 1 jam pelajaran. Mohon maaf sebelumnya untuk dalam PDF-nya itu ada yang belum saya ubah, tapi saya sudah jelaskan dalam video presentasi. Nah, untuk kurangnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring. Nah, di sini saya membuat RPP-nya itu kelas 10 semester 2. Di dalam kelas 10 semester 2 ini ada 5 KD. Yang pertama itu KD 3.6. Yang pengetahuannya itu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Untuk materi pokoknya sendiri itu relasi dan fungsi. Alokasi waktunya 1 jam pelajaran kali 60 menit. Nah, untuk KD 3.6 ini ada 10 IPK. Yang pertama itu menemukan syarat sebuah fungsi. Yang kedua, menentukan daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Yang ketiga, menyebutkan fungsi-fungsi dari daerah kapan fungsi. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat fungsi ditinjau dari simetrisitas fungsi. Yang kelima, menafsirkan nilai variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah dari data yang tersedia. Yang keenam, menentukan aturan dalam operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Yang ketujuh, menentukan syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Yang kedelapan, menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Yang kesembilan, menggambarkan grafik fungsi inverse dari grafik fungsi asalnya. Yang kesepuluh, mengajukan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui aplikasi KBM daring dengan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan dengan pendekatan saintifik, siswa dapat mendeskripsikan relasi dan fungsi serta dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dan memiliki sikap disiplin. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yaitu menggunakan media pertama Classroom dan WhatsApp Group. Yang kedua, lembar kerja atau siswa. Yang ketiga, lembar penilaian. Untuk alat dan bahannya, gawai, laptop atau handphone. Yang kedua, internet. Nah, ini itu pertemuan pertama, yaitu 1 kali 60 menit. Pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Itu melalui aplikasi daring seperti Classroom atau WhatsApp Group atau aplikasi daring yang lainnya yang mendukung proses pembelajaran itu. Nah, saya di sini menggunakan aplikasinya itu aplikasi Classroom karena menurut saya Classroom itu bisa diakses untuk semua siswa.
dalam kegiatan pendahuluan sendiri itu yang pertama orientasi, yaitu guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa dengan hikmat. Lalu guru memeriksa kehadiran dengan mengecek kehadiran peserta didik. Untuk motivasinya, guru meminta peserta didik untuk semangat belajar, tetap jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk apersepsinya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ini sesuai dengan KD. Nah, ini membutuhkan waktu 5 menit. Yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada 5. Yang pertama kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, memahami, mencatat materi yang ada di video yang telah diberikan guru mengenai materi menemukan syarat sebuah fungsi pada segitiga. Menemukan syarat sebuah fungsi saja itu. Maaf, itu ada kesalahan. Yang kedua yaitu critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan memahami materi yang telah disampaikan, lalu diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi menemukan syarat sebuah fungsi. Untuk ketiga itu collaboration, guru memandu peserta didik berdiskusi, bertukar informasi, dan mengemukakan hasil pendapat melalui classroom. Yang keempat, communication, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja individu, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh atau individu yang mempresentasikan melalui kolom komentar classroom. Yang terakhir itu creativity, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami pada kolom komentar classroom. Nah, itu membutuhkan waktu 50 menit. Untuk kegiatan penutup sendiri itu melalui aplikasi daring seperti Classroom juga. Yang pertama, rangkuman dan refleksi, yaitu pertama, peserta didik menanyakan yang belum dipahami dan melaksanakan evaluasi dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, peserta didik diperkenankan saling membantu menjawab pertanyaan sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, peserta didik menyimak kesimpulan materi dari guru dengan tekun. Untuk tindak lanjut, yang pertama, peserta didik mencatat penjelasan guru tentang tugas tindak lanjut untuk penemuan selanjutnya dengan cermat. Untuk kegiatan penutupnya itu membutuhkan waktu 5 menit. Dalam kegiatan belajar mengajar itu juga ada penilaian. Untuk siswa yang pertama yaitu pengetahuan, teknik penilaiannya itu tes tertulis. Bentuk penilaiannya itu soal yang telah disediakan di aplikasi daring. Yang kedua, keterampilan. Teknik penilaiannya itu untuk kerja. Bentuk penilaiannya itu penugasan. Yang ketiga itu sikap. Teknik penilaiannya itu aktif, sopan, dan santun. Bentuk penilaiannya kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Untuk selanjutnya itu sama, hanya berbeda pada materinya. Nah, untuk pertemuan kedua nanti membahas tentang menentukan daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Itu untuk pertemuan ketiga. Untuk kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu sama, setengah waktunya juga sama. Untuk penilaiannya juga sama, tujuan pembelajarannya sama, dan langkah-langkah pembelajarannya juga sama. Untuk yang ketiga itu nanti membahas materinya menyebutkan fungsi-fungsi dari daerah kawan fungsi. Untuk tujuan pembelajarannya sama, langkah-langkah pembelajaran sama, dan penilaiannya juga sama, untuk waktunya juga sama. Yang keempat nanti menyebutkan sifat-sifat fungsi ditinjau dari simetrisitas fungsi. Tujuan pembelajaran sama, langkah-langkah pembelajaran sama. Ini pertemuan keempat, waktunya juga sama, penilaiannya juga sama. Yang kelima membahas
menafsirkan nilai variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah dari data yang tersedia. Sama juga tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya sama, waktunya juga sama, penilaiannya juga sama. Untuk yang pertemuan ke-6, itu membahas menentukan aturan dalam operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Untuk pertemuan ke-7-nya membahas menentukan syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Untuk pertemuan ke-8 membahas menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Untuk pertemuan ke-9 juga itu membahas menggambarkan grafik fungsi inverse dari grafik fungsi asalnya. Untuk pertemuan ke-10 yaitu membahas mengajukan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau sudah materi selesai itu ada ujian untuk siswa untuk mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, itu bentuknya penilaian di soal yang telah disediakan di aplikasi daring seperti Google Form. Nah, untuk KD yang kedua itu materi pokoknya trigonometri, alokasi waktunya juga sama, 1 jam pelajaran kali 60 menit. Untuk KD-nya pengetahuan sendiri itu menjelaskan rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan ketuangan pada segitiga siku-siku. Nah, di sini juga ada 10 EWK. Untuk tujuan pembelajarannya itu melalui aplikasi KBM Daring dengan model pembelajaran Discovery Learning atau pembelajaran penemuan dengan pendekatan saintifik, siswa dapat mendeskripsikan, maaf ini trigonometri, dalam tujuan pembelajarannya, saya lupa untuk mengganti semuanya. Semuanya itu berisi relasi dan fungsi, tapi saya akan menjelaskan di sini sesuai dengan materi pokoknya. Jadi mohon maaf atas kesalahan saya. Nah, ini mendeskripsikan trigonometri serta dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan trigonometri dan memiliki sikap disiplin. Langkah-langkah pembelajarannya sendiri itu menggunakan media classroom dan WhatsApp group, lembar kerja, lembar penilaian. Untuk alat atau bahannya itu gawai, laptop atau handphone, dan internet. Pertemuan ke-1 yaitu pendahuluan orientasi sama, yaitu guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa dengan hikmat. Guru memeriksa kehadiran dengan mengecek kehadiran peserta didik. Motivasi, guru meminta peserta didik untuk semangat belajar, tetap jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Persepsinya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ini sesuai KD. Kegiatan intinya itu, pertama kegiatan literasi, kedua critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Untuk kegiatan penutupnya, itu rangkuman dan refleksi, dan tindak lanjut. Pada pertemuan pertama ini, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu sama pada KD yang sebelumnya. Jadi saya menggunakan satu RPP itu semua langkah-langkah tujuan pembelajarannya dan penilaiannya itu sama. Yang berbeda itu hanya pada materinya. Untuk materi pertama ini membahas mengenai menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui penyelidikan. Untuk yang kedua itu menjelaskan hasil penyelidikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk pertemuan ketiganya yaitu mengaitkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku-siku sebangun. Untuk yang keempat, mengidentifikasi sifat-sifat dan hubungan antara perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang kelima, yaitu membedakan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku.
Yang keenam itu membandingkan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang ketujuh, mendeskripsikan ukuran sudut pada segitiga siku-siku. Yang kedelapan, melakukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kesembilan, mengubah ukuran sudut sesuai ketentuan. Yang kesepuluh, menemukan perbandingan sinus, kosinus, tangen, sekant, dan kotangen. Itu untuk KD 3.7. Untuk KD 3.8. Sebentar. Untuk KD 3.8 itu membahas materi pokoknya sama trigonometri. Alokasi waktunya 1 jam pelajaran kali 60 menit. Untuk KD pengetahuannya sendiri yaitu menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Untuk pengetahuannya untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut relasi. Untuk EPK-nya sendiri itu ada 6. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya dulu, langkah-langkah dan penilaiannya itu sama. Nah, saya untuk mempersingkat waktu, saya menjelaskannya tentang KD dan IPK-nya saja. Untuk pertama, nanti materinya itu pertama membahas, menyebutkan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata dan matematika. Untuk yang kedua, menjelaskan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata dan matematika. Untuk yang ketiga, mengaitkan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata matematika. Untuk yang keempat, memproyeksikan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata matematika. Untuk yang kelima, menemukan perbandingan dan nilai perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Yang keenam, menemukan hubungan nilai fungsi trigonometri di kuadran 2, 3, 4 dengan perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, untuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan penilaiannya itu sama seperti sebelumnya. Untuk 3.8. Nah, untuk KD 3.9 itu materi pokoknya limit fungsi aljabar, alokasi waktunya 1 jam pelajaran kali 60 menit. Untuk KD pengetahuannya itu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Untuk keterampilannya sendiri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Untuk EPK-nya, yang pertama, mendeskripsikan konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Untuk yang kedua, merumuskan model persamaan matematika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari menjadi bentuk persamaan trigonometri A cos X dan plus B sin X sama dengan C. Untuk yang ketiga, nanti pertemuan ketiga itu membahas menemukan himpunan penyelesaian persamaan berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C dalam masalah matematis. Untuk PPK yang terakhir, menemukan identitas trigonometri yang lain dari hasil pencarian di perpustakaan daerah dan membuktikan kebenarannya. Itu untuk 3.9. Ada 4 IPK. Tujuan, langkah-langkah dan penilaian sama seperti KD sebelumnya. Yang terakhir itu KD 3.10, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Yang 4.10-nya itu menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri. Materi pokoknya itu fungsi trigonometri, alokasi waktunya sama 1 jam pelajaran kali 60 menit. Tujuan pembelajarannya itu melalui aplikasi KBM Daring dengan model pembelajaran Discovery Learning
Mata pembelajaran penemuan dengan pendekatan saintifik, siswa dapat mendeskripsikan fungsi trigonometri serta dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi trigonometri dan memiliki sikap disiplin. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sama, pertemuan pertama itu nanti menyebutkan konsep fungsi trigonometri dan menganalisis grafiknya. Untuk pertemuan kedua menjelaskan konsep fungsi trigonometri dan menganalisis grafiknya. Yang ketiga mengaitkan konsep fungsi trigonometri dan menganalisis grafiknya. Dan yang terakhir nanti memproyeksi konsep fungsi trigonometri dan menganalisis grafiknya. Nah, setelah pertemuan selesai itu pada KD 3.6 sampai 3.10 itu nanti di pertemuan terakhir setelah materi selesai itu mengadakan ulangan harian untuk mengetes seberapa paham atau mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan soal, yaitu melalui Google Form yang telah disediakan di aplikasi daring. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu mohon maaf belum saya ganti. Nanti dalam PDF saya ganti untuk materi yang belum atau kesalahan kata yang belum saya ganti. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.